akan kembali belajar mengenai kata benda. Kata benda di sini judulnya kata benda deklinasi kedua. Ya, kata benda deklinasi kedua. Apa itu deklinasi kedua? Nanti akan saya jelaskan. Tetapi sekali lagi inilah kosakata yang akan saudara ingat, ya. Bukan untuk sekedar dibaca, tetapi akan saudara ingat terus-menerus, ya, sebagai tabungan kosakata saudara. Ini adalah kosakata yang paling sering muncul di dalam ya teks perjanjian baru maupun seringkali digunakan dalam latihan-latihan soal. Ya, ini kalau nggak ingat pasti nanti saudara akan merasa asing dengan latihan-latihan soal. Itu pasti itu. Oke, inilah kata benda. Dalam bahasa Yunani ada anthropos, artinya manusia atau orang. Lalu ada apostolos, itu rasul. Artos, roti. Gamos, pernikahan. Doron, pemberian. Thanatos, itu kematian. Hieron, itu bait Allah. Litos, batu. Nomos, hukum. Oikos, rumah. Oklos, orang banyak. Wios, anak laki-laki. Dan ada satu kata penghubung, ya, di sini kata penghubungnya kita tulis baru satu, bukan hanya satu-satunya ini ya, bukan, tetapi kata kai. Kenapa saya taruh di depan? Karena ini sering sekali muncul. Kata yang paling sering muncul pertama kali itu adalah kata kai, atau dalam bahasa modern bisa dibaca dengan ucapan kei. Ya, terserah apakah model Erasmian, ya kan, atau model modern yang ingin saudara pakai. Kita bisa baca kai, bisa baca kei. Ya, itu cara pembacaannya. Oke, ingat kosakata ini. Kalaupun sudah dikuiskan ataupun sudah dihafalkan, jangan dilupakan, karena itu akan dijumpai terus-menerus. Ya, kalau dalam latihan soal nanti saudara akan ingat, iya saya pernah menghafalkan ini. Akan mudah. Kalau belum hafal, saudara nanti akan habis waktunya untuk buka kamus setiap saat. Berjumpa kosakata, buka kamus. Berjumpa kosakata, buka kamus. Karena tidak tersimpan di sini. Ya, oke. Kita masuk ke dalam studi gramatika. Saudara bisa menambahkan keterangan-keterangan ini kalau di dalam diktat belum ada, ya. Karena saya akan terus memperbaiki. Yang namanya diktat itu perbaiki terus. Nah, saya sampaikan bahwa kepada kita sekalian bahwa bahasa Yunani itu membedakan kata benda dalam 3 kelompok. Ya, dalam 3 kelompok. Nah, pengelompokan itu didasarkan pada cara menginfleksikan. Apa itu menginfleksikan? Menginfleksikan itu artinya mengubah pengucapan atau awalan dan akhiran. Mengubah pengucapan, akhiran ataupun awalan. Jadi itu namanya infleksi. Infleksi itu perubahan dari persona pertama, kedua, ketiga ataupun tunggal ataupun jamak, ya. Bentuk tunggal ataupun jamak. Jadi kata-kata benda dalam bahasa Yunani itu dibedakan dari cara menginfleksikan. Ada yang infleksinya itu ditandai dengan vokal A, maka itu akan disebut sebagai deklinasi 1. Ada yang ditandai dengan vokal O, maka akan disebut sebagai deklinasi 2. Ada yang ditandai dengan konsonan, ya, konsonan. Selain A, I, U, E, O tentu, ya. Itu disebut dengan deklinasi ketiga. Kemarin sudah saya sampaikan ini. Nah, yang kita pelajari pertama kali adalah deklinasi kedua. Yang kita pelajari hari ini adalah deklinasi kedua. Mengapa? Karena
deklinasi yang paling sering muncul itu adalah deklinasi kedua yang paling sering digunakan. Oke, jadi kelompok yang kita pelajari hari ini adalah kelompok deklinasi 2 ya, dengan vokal O, vokal yang menandai perubahannya nanti ada omikron ya, omikron. Oke. Nah, lalu yang tidak kalah pentingnya yang perlu kita ketahui adalah bahwa kata benda di dalam bahasa Yunani maupun kata sifat ya, saya tulis di sini ya. Kita memang belum belajar kata sifat, tapi sama. Kata benda dalam bahasa Yunani ini memiliki unsur-unsur yang lebih kompleks, unsur-unsur yang lebih lengkap. Ya, unsur-unsur itu berarti elemennya, kelengkapannya, atributnya itu lebih lengkap. Ya, seragamnya itu lebih lengkap kira-kira gitu ya. Nah, unsur-unsurnya lebih lengkap daripada bahasa Indonesia, ya kan? Nah, kata benda maupun kata sifat dalam bahasa Yunani juga, atau unsur-unsur dalam bahasa Yunani tersebut dapat dilihat dari artikel ya. Ini ya, ini unsurnya apa saja sebenarnya. Nah, unsurnya kalau kita perhatikan di awal, unsur dalam bahasa Yunani di antaranya apa? Masih ingat? Ada kasus. Ada apa lagi? Masih ingat di depan di bagian awal diktat saudara ada itu? Unsur-unsur dalam bahasa Yunani itu apa saja? Ada kasus. Kasus dulu ya. Kasus. Selain kasus, ada apa lagi? Jenis. Selain jenis, ada apa lagi? Jumlah. Ternyata ada 3 unsur yang menyertai kata benda maupun kata sifat. Ada kasus, ada jenis, ada jumlah. Kalau bahasa Indonesia cuma punya jumlah saja. Contoh misalnya meja, nggak ada tuh kasusnya, ya kan? Nggak ada tuh jenisnya, apakah maskulin, feminim atau netral, ya kan? Tapi kalau kita bilang meja itu jumlahnya berapa? 1. Tapi kalau saya bilang meja-meja berarti jumlahnya banyak. Itu namanya jumlah. Kalau kasus dan jumlah itu tidak, kasus dan jenis itu nggak ada dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesia. Oke, sekarang lihat di sini. Kata benda dan kata sifat dalam bahasa Yunani juga biasanya memiliki artikel. Apa itu artikel? Artikel adalah sebuah tanda yang terdiri dari 1 atau 2 huruf yang berada di depan kata benda yang ditunjuk dan berfungsi sebagai tanda penentu. Nah, dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kata itu. Gitu ya. Biasa diterjemahkan itu. Contoh, remote itu berarti ada remote-nya, tertentu remote-nya ya. Tanda penentu, ada tertentu. Remote yang mana? Remote itu. Alkitab itu. Ya toh? Alkitab itu. Itu kalau ada artikelnya berarti ada kata petunjuknya, ada awalan penentunya. Nah, kalau saya bilang remote, ambilkan saya remote. Remote yang mana, Pak?
Bisa banyak remote. Ya kan? Ambilkan saya HP, HP yang mana? Bisa banyak HP. Kalau saya bilang HP itu, remote itu berarti sudah ada penentunya. Nah, itulah yang disebut sebagai artikel dalam bahasa Yunani. Nah, ini tadi kan kita berbicara kasus, jenis, jumlah, ya kan? Kasus, jenis dan jumlah itulah yang akan ditandai dengan artikel ini. Ya. Kasus atau unsur-unsur dalam kata benda ini, baik itu kasus, jenis, jumlah, ya, dapat dilihat dalam akhiran atau artikel yang menyertai kata benda. Nah, ini ya. Jadi, apa itu artikel? Artikel adalah ini, sebuah tanda yang terdiri dari satu huruf atau dua huruf. Yang mana itu? Ini. Penggunaan artikel. Poheto oi aita. Ini ya, yang di depan ini ya. Itu digunakan untuk apa? Kasus dalam kata benda bahasa Yunani sebenarnya menyatakan fungsi dari kata benda. Kalau fungsinya subjek, subjek, kalau kata benda itu berfungsi sebagai subjek, maka akan digunakan kasus nominatif dengan artikel ho, heto, oi, aita. Maka kemarin saya lihat di kosakata itu ada nomos. Ho berarti artikelnya ho. Oh, berarti itu sebagai apa namanya? Subjek. Pelaku. Ya, pelaku. Di dalam kosakata ada doulos ya. Doulos sudah ada belum? Dalam kosakata tadi sudah ada doulos? Belum? Belum ya? Anthropos, oke, anthropos. Contoh, misalnya kita mau menulis, misalnya ini ya, ini misalnya kita mau menulis apa? Manusia itu sedang berkata atau sedang mengatakan firman ya, firman. Kita kemarin sudah belajar firman itu apa? Logos. Firman itu. Nah, mana subjeknya? Saudara bisa melihat di sini dalam bahasa Indonesia mana subjeknya? Apakah manusia, apakah itu, apakah mengatakan, apakah firman? Subjek. Ini pelajaran SMP. SPO ya. Subjek, predikat, objek. Manusia ya. Ini manusia. Ya. Ini manusia. Ini subjek ya. Ini subjeknya. Nah, ketika kita mau menggunakan manusia dalam fungsi sebagai subjek, maka kita harus menulis apa? Anthropos. Tadi ya, masih ingat anthropos? Ya. Tapi harus disertai dengan artikel ho supaya bisa menandai bahwa itu adalah subjek. Ho anthropos. Ini ya. Ho anthropos. Terus apa? Mengatakan, sedang mengatakan. Bagaimana cara kita menulis sedang mengatakan? Pakai orang keberapa? Ada subjeknya, berarti pakai orang pertama? Orang pertama itu siapa? Saya ya. Kalau orang kedua, kamu. Kalau orang ketiga,
dia. Berarti kita harus pakai orang ketiga karena sudah ada pelakunya. Berarti lege atau legeis. Kata dasarnya Lego ya, betul ya? Tapi O-nya kita ganti E. Ya, legeis. Oh, sorry, ini saya salah. Anthropos. Ya, lihat di sini. Saya kebalik ya. Anthroposnya omeganya di tengah. Harusnya di sini ya. Ini omeganya di sini. Anthropos, legei, firman. Sekarang kita lihat logos. Apakah betul seperti ini? Hologos. Apakah betul? Lihat di sini, firman itu fungsinya sebagai apa? Firman itu fungsinya sebagai ini subjek, ini predikat, ini objek. Kalau objek, apakah bisa pakai ho? Tidak bisa. Jadi tidak bisa pakai logos. Nanti pakai apa? Pakai yang berfungsi sebagai akusatif. Kira-kira kasus apa yang digunakan sebagai akusatif? Ton, logon. Nah, ini lihat yang bagian D. Jika kata benda berfungsi sebagai objek, maka yang akan digunakan adalah kasus akusatif dengan artikel apa? Ton, ten, totus, tasta. Ya, ton, ten, totus, tasta. Nah ini, jadi kita ganti artikelnya menjadi ton. Kita ganti menjadi ton. Bentar ya. Ton logos. Apakah demikian? Tidak. Nah, ketika kita menggunakan kasus akusatif, maka akhirannya pun harus menggunakan akhiran akusatif. Loh, akhiran akusatif itu yang mana? Kalau saudara lihat di dalam diktat saudara, di sini ya, di dalam diktat saudara itu ada di bawah ini. Ah, ini dia. Akhiran akusatif yang ton ya on. Nah ini, hilangi T-nya saja. Tinggal hilangi T-nya saja. Kalau artikelnya ton, ini ya, akhirannya on. Nah itu dia. Mudah ya, tapi yang berbeda nominatifnya. Kalau nominatifnya ho, di sini os. Nah itu dia. Berarti kita akan gunakan ton logon. Ini ya, ton logon. Ya, jadi yang tadi logos tulis ho di belakang, kita taruh sekarang di depan. Ho logos kita ganti ton logon. Kenapa? Karena fungsinya sebagai objek. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan kalimat seperti ini, kalau kita ketemu dengan kalimat yang seperti ini, maka kita bisa melihat kasusnya apa. Oh, ini kok artikelnya menggunakan ho. Ho itu adalah apa nih? Kasus untuk subjek. Wah, berarti itulah subjeknya, pelakunya. Oh, ini kok ton. Berarti ini bukan subjek. Nah, sekarang saya mau balik. Ini bahasa Yunani itu sering begini nih. Bahasa Yunani itu sering terbalik begini. Nah, gitu. Legeiton logon ho anthropos. Ya, begini. Seringkali begini.
Seringkali begini, tidak urut. Legeiton logon ho anthropos. Kita harus cari tuh. Oh, ternyata ini menggunakan ho. Jadi kita bisa menjumpai, oh ternyata ini subjeknya di belakang. Dia sedang berkata firman. Dia sedang mengatakan firman manusia itu. Manusianya itu di belakang. Sekalipun di belakang, tetapi cara kita menerjemahkan harus tetap seperti ini, berfokus pada artikelnya. Sekali lagi ya, jadi saya ulang pelan-pelan. Artikel dalam kata benda itu terdiri dari berapa? Hotutoton, ya 4. Hoeto Hoi Aita kali 6 berapa? 24 artikel. Di mana itu? Ini ya, di tabel ini. Ini ya. Ada 24 artikel. Nah, saya jadikan satu ini. Ada Hoheto Hoi Aita. Ya. Kalau berdasarkan gender, Hotutoton, ini maskulin tunggal. Kalau feminin tunggal, etesteten, totutoto, oiton toistus, aiton toistas, taton toista. Ini artikelnya. Artikel yang biasanya mengikuti kata benda atau kata sifat. Nah, apa gunanya artikel ini? Sekali lagi saya sampaikan, artikel tadi gunanya untuk apa? Artikel adalah sebuah kata benda yang sebuah tanda yang terdiri dari satu atau dua huruf yang berada di depan kata benda atau kata sifat yang ditunjuk dan berfungsi sebagai tanda penentu. Dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan apa? Itu. Ya, itu. Oke. Nah, sekarang tinggal tergantung artikelnya. Kalau mau digunakan sebagai subjek, hoheto woi aita. Kalau mau digunakan sebagai keterangan milik, apa itu? Baris yang kedua. Tu, tes, tu, ton, ton, ton. Nah, ini kalau keterangan milik ya. Kalau mau menulis keterangan milik. Nah, ini contoh. Contoh lagi nih. Ini contoh. Keterangan milik. Manusia itu sedang mengatakan firman itu. Apakah sudah ada keterangan milik? Dalam bahasa Indonesia? Apakah sudah ada keterangan milik atau asal atau isi? Contoh kalau milik itu firman Allah itu. Itu berarti milik. Milik ya? Atau di dalam tanda kurung milik Allah itu. Jadi firmannya milik Allah. Itu namanya milik. Inilah yang disebut sebagai kasus genetif. Ya, ini yang disebut sebagai kasus genetif dalam bahasa Indonesia. Nah, saya tulis di sini. Manusia itu subjeknya, mengatakan itu P, itu predikatnya atau kata kerjanya, firman itu objeknya. Nah, milik Allah inilah yang disebut sebagai apa? Keterangan milik, ya kan? Maka di sini seharusnya menggunakan genetif. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah,
Contoh, milik Allah. Saudara sudah tahu arti Allah di dalam bahasa Yunani? Kosakatanya apa? Kemarin? Theos. Theos. Theos itu kalau saudara lihat akhirannya OS. Ya, akhirannya menggunakan O dan S. Lihat dalam tabel. Akhiran OS biasanya artikelnya apa? Kalau akhirannya OS, artikelnya apa? Ho, T, Yos. Apakah ini betul? Lihat di sini, jika kata benda berfungsi sebagai keterangan milik, asal atau isi, biasanya digunakan kasus genetif. Theos itu maskulin tunggal, berarti kita harus menggunakan artikel tu. O-nya kita ganti. Ya, O-nya kita ganti tu. Tu. Theosnya, osnya kita ganti juga sama. Sama u. Nah, kalau artikelnya tu, belakangnya u. Jadi ini sudah menjelaskan milik. Nah, ini sudah menjelaskan milik. Nah, ini dia. Pelan-pelan. Manusia itu sedang mengatakan firman Allah itu. Ya. Firman Allah itu berarti itu keterangan milik ya. Kalau keterangan milik maka kita harus menggunakan tu teu. Nah, kalau kata benda itu berfungsi sebagai keterangan cara, keterangan tempat, atau objek tidak langsung, maka akan digunakan kasus datif. Ya. Cara itu biasanya diterjemahkan apa sih? Kalau cara, saya makan caranya dengan, nah biasanya ditambahi dengan ya. Saya membaptis dengan air, itu cara atau tempat? Cara ya. Instrumen, alat. Berarti kalau cara terjemahnya apa? Dengan. Ya. Kalau tempat, saya membaptis dalam air. Nah ini. Kalau objek tidak langsung, kepada. Nah, maka yang digunakan artikelnya adalah artikel datif. Ya, artikel kasus datif. Nah, sekarang contoh. Ini misalnya. Apakah dalam kalimat ini sudah ada keterangan cara? Saudara-saudara? Ada kata dengan atau melalui? Ada? Dengan cara? Ada? Apakah ada kata dalam? Apakah ada kata kepada? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Sekarang kita akan tambahkan. Kita akan tambahkan keterangan cara. Bisakah saudara mengusulkan contoh? Nah, ini langsung membuat contoh ya. Mengusulkan contoh supaya kita punya keterangan cara. Buat kalimat bahasa Indonesia saja ya, yang menerangkan keterangan cara. Tadi kan milik Allah itu keterangan milik ya. Kalau cara, kira-kira bagaimana? Manusia itu sedang ini aja kalimat ini dilengkapi. Mengatakan kepada milik Allah. Kalau kita mengatakan kepada siapa biasanya? Tambahi satu kata supaya bisa menunjukkan keterangan cara, keterangan tempat, atau keterangan
Objek tidak langsung. Manusia itu sedang mengatakan firman Allah di gereja. Oke, di dalam gereja. Oke. Dalam gereja. Tahu gereja itu apa? Oke, cari kosakata yang sudah pernah saudara hafalkan. Apa saja? Gereja? Apa itu gereja? Cari kosakata yang pernah saudara hafalkan. Apa saja? Dari pelajaran yang kedua. Oke, gimana kalau kita ganti kosakata yang sudah pernah saudara hafalkan tadi, yang tadi. Rumah. Oke, kita ganti rumah ya. Di dalam rumah. Rumah itu apa? Oklos. Oke. Oklos. Hah? Oikos. Oke, oikos. Oikos. Sekarang kita lihat. Oikos itu akhirannya os. Apakah ini akhiran? Biasanya akhiran begini, artikelnya apa? Ho, ya. Nah, ho oikos, betul? Kalau ini menjadi keterangan tempat? Tidak, harus kita ganti ini. To oikos. Lihat di situ oikos itu menggunakan ho, berarti kalau kita ganti keterangan tempat, berarti kita ganti to oiko. Nah, kita ganti pakai yang ini ya. Kita copy aja. Nah, kita ganti to. Nah, kita lebih besar. Nah, hostnya kita ganti juga mengikuti. Karena ini menggunakan to, ya kita copy saja artikelnya. Nah, begitu ya. Bentar. Oikosnya kita ganti dengan akhiran ini. Kok nggak ikut? Nah, itu sudah menyatakan kepada kata di dalam ya. Dalam rumah itu. Nah, ini sudah ada dalam rumah itu. Nah, ini. Oke. Jadi sekali lagi tergantung apanya? Kasusnya ya. Tergantung apakah fungsinya. Fungsinya sebagai subjek, maka pakailah hoheto atau kasus nominatif. Kalau itu sebagai keterangan milik atau asal, gunakan kasus genetif. Kalau itu sebagai keterangan tempat, gunakan kasus akusatif. Nah, itu dia. Nah, sekarang ini objek. Di sini sudah ada objeknya yang mana? Objeknya yang mana? Di dalam kalimat ini? Apakah manusia? Apakah firman? Apakah Allah? Apakah rumah? Objeknya firman. Objek itu berarti apa yang terkena tindakan kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ditaruh di belakang kata kerja ya. Ini firman ini. Inilah objek.
Nah, karena objek, maka kita gunakan apa tadi? Ton, logon. Ini ya. Nah, ini ton, logon. Oke. Nah, terus apa itu gender? Dalam kata benda bahasa Yunani itu juga punya gender. Gender atau jenis, gender itu seperti ya jenis kelamin ya, menyatakan jenis kata benda yang disebutkan, apakah maskulin, apakah feminim, apakah netral. Jumlah menyatakan jumlah benda yang disebutkan, apakah tunggal atau jamak. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui semua itu, mengetahui jumlah kasus, jenis, dan jumlah kata benda dalam bahasa Yunani, maka bahasa Yunani memiliki menggunakan perhatikanlah akhiran khusus ya. Perhatikanlah akhiran khusus untuk menandai kasus, jumlah, dan gender yang digunakan. Jadi unsur-unsur tersebut itu bisa dipahami dari artikel. Akhiran kata benda atau artikel kata benda untuk menandai unsur-unsur yang digunakannya. Contoh, nah di sini. Selalu di dalam diktat itu, bahkan di asrama, saya tempelkan artikel ini. Ya. Artikel ini adalah penanda. Penanda apakah itu kata benda yang berfungsi sebagai subjek atau objek atau keterangan. Contoh, ini tadi berfungsi sebagai apa? Subjek atau objek atau keterangan? Subjek. Kalau ada ho atau he atau to atau oi atau ai atau ta, dimanapun letaknya, itulah subjek. Bahasa Yunani tidak pernah urut dari depan ke belakang. Ya, itu masalahnya. Kalau kita bertemu dengan ton, ten, to, tus, tas, ta, inilah objeknya. Dimanapun letaknya, itulah objek. Kalau kita bertemu dengan tu, tes, tu, ton, 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 itu adalah keterangan milik atau keterangan asal, ya kan? Atau keterangan isi tentang, ya kan? Nah, kalau kita bertemu dengan yang ini, maka itu adalah apa? Keterangan lokasi, tempat, cara, atau objek tidak langsung kepada. Nah, itu dia. Jadi, saudara sekarang sudah tahu ada tempel-tempelan di depan ini. Kalau yang ini akhiran kata kerja. Yang ini, saudara kemarin sudah pelajari yang ini. Yang ini belum, tenang. Besok akan kita lanjut. Kita baru belajar yang ini sekarang. Inilah artikel kata benda. Mau deklinasi 1, 2, 3, artikelnya sama. Artikelnya sama. Artikel berguna untuk menunjukkan benda yang disebut. Oh, ini tadi ya. Saya berbicara mengenai anthropos. Oke.
terjemahannya? Manusia. Manusia. Ketika saya mengatakan saya ingin melihat manusia, apakah sudah bisa dipastikan manusia yang mana? Belum ya? Belum. Saya ingin mendengar firman atau perkataan. Apakah bisa dipastikan perkataan yang mana? Tidak. Tidak ada tanda penentunya. Nah, dalam bahasa Yunani mengenal ada artikel. Ini ditaruh di depan sini. Nggak boleh digabung di sini, nggak boleh. Artikel itu dipisah spasi seperti ini, tetapi nggak boleh bacanya terpisah. Contoh, legei ho anthropos. Saudara nggak boleh membaca legei ho anthropos sama seperti manusia. Itu berkata. Bagaimana saudara membaca? Bagaimana saudara memisah kata ini? Manusia, koma, atau manusia, koma di sini. Manusia itu baru koma. Di sini ya, misalnya di sini. Manusia itu sedang berkata, bukan manusia itu sedang berkata. Ya, sama seperti legei ho anthropos. Ho di sini tidak boleh digabungkan di antara dengan legei, karena ho ini miliknya anthropos. Jadi legei ho anthropos, bukan legei ho anthropos. Bukan ya. Inilah yang disebut sebagai artikel. Oke, artikel. Artikel itu penting sekali. Dari sini, dari artikel ini kita tahu gender, kasus. Kita tahu jenis. Kita tahu jumlah. Coba saya tanya. Ho anthropos, kasusnya apa? Lihat di sebelah kirinya ada tulisan nominatif. Maka secara fungsi kasus nominatif ini sebagai subjek. Oke. Jadi subjek ya. Jenisnya apa? Maskulin atau feminin? Maskulin. Maskulin. Oh, berarti anthropos itu maskulin. Ya. Apakah manusia maskulin? Tidak perlu ya. Tidak perlu diterjemahkan manusia maskulin. Tidak perlu. Jumlahnya tunggal atau jamak? Lihat dalam diktat itu apakah dia masuk kelompok tunggal atau jamak? Diktatnya. Ya, di sini jelas masuk bagian tunggal. Ya, jadi sekarang kita tahu bahwa ho anthropos adalah apa? Ho anthropos karena menggunakan artikel ho, maka dia adalah nominatif maskulin apa? Maskulin tunggal. Oke. Seandainya tidak ada ho di sini, apakah bisa kita menilai ini? Bisa. Dari mana? Dari akhiran os. Kalau saudara lihat di dalam tabel, akhiran kata benda yang berakhir dengan os itu hanya apa? Hanya nominatif maskulin tunggalnya hanya ini saja. Jadi tanpa artikel pun kita bisa mengetahui gender dan jumlah. Sekarang kita akan ganti lagi.
Videonya sudah mulai kandas itu. Oke, di sini saya tulis tu antropu. Tu antropu. Lihat di sini tu. Kalau saya tanya, kasusnya apa? Kasusnya apa? Genetik. Oke, kasusnya ternyata genetik. Atau bisa juga ablatif. Ablatif itu berarti menerangkan, bisa menerangkan. Kalau genetik itu bisa menerangkan milik, ablatif bisa menerangkan asal. Ya, asal ya. Tapi sama. Genetik atau ablatif itu hal yang sama. Gendernya apa? Maskulin. Jumlahnya berapa? Tunggal. Lalu gimana cara kita menerjemahkan? Kalau genetik fungsinya tadi sebagai apa? Genetik fungsinya sebagai keterangan milik. Selain milik, asal. Selain asal, isi atau bisa tentang. Masih banyak, tapi kita cukup 3 ini dulu. Kalau asal biasanya kita tambah apa? Terjemahkan apa? Dari. Kalau milik, ya milik. Atau seringkali tidak diberikan tambahan. Berarti kita bisa menjelaskan atau menerjemahkan tu antropo itu kita bisa terjemahkan milik manusia itu, atau dari manusia itu, atau tentang manusia. Apa jelas sampai di sini? Sekarang saya mau ganti. Oi antropoi. Kita mau pakai yang oi antropoi. Saudara perhatikan, artikel yang kita gunakan oi. Kalau artikelnya oi, maka di sini juga oi. Wah, kamu salah waktu keluarnya. Lagi penting-pentingnya keluar. Kalau keluar harus timingnya benar ya, jangan pas lagi genting-gentingnya. Oke, kita lihat. Oke, terima kasih. Antropoi. Lihat. Kasusnya apa? Hah? Nominatif. Berarti fungsinya sebagai apa? Masih sebagai subjek. Oke. Sekarang saya tanya jumlah ya. Gendernya maskulin atau feminin? Maskulin. Jumlahnya berapa? Jam. Kalau jumlahnya jamak, bagaimana cara menerjemah? Dalam bahasa Indonesia. Apakah perlu dari, milik, tentang? Tidak, karena oi di sini ini kasusnya apa? Nominatif. Jadi bisa berfungsi sebagai subjek, tidak perlu dari, milik, tentang. Ya kan? Bagaimana cara menerjemahkan? Karena ini jamak, maka kita terjemahkan manusia itu. Jangan lupa itu. Kenapa harus manusia? Karena ini sama. Atau para manusia itu. Jelas? Kata para itu sudah menunjukkan jumlah yang jamak. Jamak itu berarti lebih dari satu. Saya ganti lagi.
Ton. Bukan oi tapi ton. Kasusnya kalau saya ganti di sini ton, maka kita ganti lagi di situ, tinggal kita tambahkan on. Kasusnya apa? Genetik. Apakah sebagai subjek? Bukan, tapi milik asal atau isi. Ya kan? Jumlahnya bisa maskulin, gendernya maskulin. Tapi lihat, tom juga bisa feminin, bisa netral, bisa tiga-tiganya. Nah, bisa maskulin, feminin, atau netral. Jumlahnya sama. Bagaimana menerjemahkan? Apakah cukup manusia-manusia itu atau para manusia itu? Apakah cukup seperti ini? Tidak, karena ini menerangkan. Jadi kita tambahi milik manusia-manusia itu atau dari manusia-manusia itu atau tentang manusia-manusia. Ini yang asal, ini isi. Jadi ini artikel penting sekali. Satu lagi, kalau saya ganti toys, anthropos, toys, anthropos. Karena ini toys, maka sini juga toys. Toys, lihat kasusnya apa? Kasusnya ganti. Lihat jumlahnya, gendernya maskulin. Bisa netral juga ya, atau netral. Jumlahnya jamak. Coba tadi saya jelaskan, datif itu fungsinya sebagai apa? Di dalam diktat saudara ada ya? Bisa tempat, keterangan tempat. Bisa apa lagi? Hah? Bisa? Cara. Bisa? Objek tidak langsung. Nah, kalau tempat itu biasanya terjemahannya di atau dalam. Kalau cara dengan atau dengan cara. Kalau objek tidak langsung kepada. Berarti ya tinggal tambahin saja. Apa? Dalam manusia itu atau dengan manusia itu atau kepada manusia itu. Gampang ya? Gampang atau gampang? Bagaimana kalau tus? Us? Ya sini us. Gampang toh? Ya sudah, ini hilangkan. Gak perlu pakai dalam dari kepada ya. Tinggal ini ditempatkan di bagian objek. Kasus satu-satu. Ya, jadi sebagai objek saja. Nah, kalau tidak pakai artikel, bagaimana cara menerjemahkan? Anthropos, ya tinggal hilangkan itunya saja. Tidak perlu tambahin itu kalau tidak ada artikel. Nah, itulah yang disebut sebagai
unsur-unsur di dalam kata benda. Unsur-unsurnya banyak, ada 3. Kasus, gender, dan jumlah. KJJ, kasus, jenis, jumlah. KJJ ini bisa dipahami semua dari artikel sekotak ini. Ya, sekotak ini adalah kotak ajaib. Ya, saya katakan seperti itu ya. Kenapa? Karena ini kotak kunci untuk memahami kata benda, kata sifat. Saudara perlu menghafalkan ini. Perlu menghafalkan ini. Besok kita akan mengucapkan ini bersama-sama. Saya akan hilangkan satu persatu. Jadi saudara perlu menghafalkan ini. Tidak saya kuiskan, tetapi saya akan latih. Saya akan minta saudara untuk mengucapkan dari atas ke bawah. Ho tu to ton, etes teten, to tu to, oiton toistus, aiton tois taistas, taton taista. Ya kan? Taton toista. Ini. Akhirannya tinggal dihilangi T-nya saja, sudah jadi akhirannya. Tidak perlu susah-susah ya. Akhirannya cukup mengganti T-nya saja. Oke. Ada pertanyaan, waktu kita habis. Nah ini cara menerjemahkan. Sudah ada semua ya, nggak perlu tulis-tulis lagi. Sudah ada semua. Nah, kalau mau, nah ini membuat diagram atau garis bantu, ini garis hubungan kalimat dengan kalimat. Ini yang dimaksud sebagai subjek di sini ya. Subjek, kata kerja, objek. Di sini maka dia akan menggunakan kasus nominatif. Di sini dia akan di sini sebagai objek dia akan menggunakan kasus akusatif. Lalu genetif akan ditaruh di bawah nominatif. Nah, besok kita akan lihat ini. Ya. Datif akan di bawah di kata kerja. Genetif ablatif bisa juga ditaruh di akusatif. Mana yang paling dekat? Ini besok mengenai bagaimana cara menerjemahkan kata benda. Oke? Nah, saudara lihat contoh di sini. Ho angelos legelogus tanatu tois anthropois. Ho angelos menggunakan artikel ho. Maka dia nominatif, M maskulin, T tunggal. Ditaruh di depan. Mengapa? Karena ini subjeknya. Legi ini disebut KAI. Apa itu KAI? Seno? Masih ingat? O3T? Orang ketiga yang T. tunggal. Bukan tamak ya, tunggal. Kalau T jamak jadi tamak ya. Tunggal. Cocok nggak dengan kata benda ho angelos? Cocok karena ini tunggal, ini juga tunggal. Harus cocok. Kalau nggak cocok berarti bukan ini subjeknya. Logus. Lihat di sini D2 ini artinya deklinasi 2. A itu apa? Akusatif, tahu dari mana? Tidak ada artikel tapi ada us. Ya kan? Maka dia akan berfungsi sebagai objek. Lalu masih ada tanatu, akhirannya o. Oh, berarti itu apa? Apa ya? Berarti itu kasusnya apa? To. Kasusnya genetif. Genetif maskulin tunggal. Tapi dekat dengan logus, maka dia di bawah logus, bukan di bawah angelos tadi ya. Nih, dia ditaruh di sini. Ya, karena tidak dekat di sini, meskipun bisa genetif di sini. Tapi dia di bawah logus. Lalu ada tois, anthropois. Lihat, tois ini akusatif. Kalau akusatif dia menerangkan kata kerja di bawah kata kerja. Tois anthropois. Jadi terjemahannya apa? Malaikat itu ho angelos legi sedang berkata. Seharusnya apa kalau berdiri sendiri? Dia sedang berkata. Legi itu orang ketiga ya. Tapi kan sudah ada angelos. Nah, logus kata-kata. Kenapa kok bukan kata? Karena jamak. Nah, tanatu ini bisa diisi apa kira-kira?
Tentang atau dari? Tentang ya. Kematian. Nah, ini. Mengapa? Karena itu kasusnya genetif. Nah, ini ya. Tentang kematian. Tois anthropois, kepada orang-orang, bukan orang banyak ya. Orang-orang itu. Nah, kepadanya dari mana? Dari kasus datif tadi. Nah, itu dia. Gampang ya? Ternyata gampang menerjemahkan itu. Kuncinya satu, yaitu apa? Kuncinya adalah artikel. Perhatikan artikelnya, saudara nanti bisa menerjemahkan. Hafal kosakata, tidak hafal artikel, pasti kacau hafalannya, penerjemahannya. Oke? Jadi kita akan bertemu hari Jumat untuk menerjemahkan latihan soal di bawah ini. Ya, silakan saudara coba-coba. Coba-coba itu kalau salah wajar ya. Coba-coba kalau salah wajar. Contohnya ada. Dicoba-coba di kelas di asrama. Nanti kita akan bahas hari Jumat. Selamat makan, waktunya habis.